Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Matang Tinggi. Berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini, masih dalam rangka video pembelajaran ya. Video pembelajaran ini ditujukan untuk mengisi pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian masih tetap sehat, masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin kita sudah menerima rapor untuk semester pertama ya, mudah-mudahan nilainya pun memuaskan. Kalau toh memang belum memuaskan, anak-anakku bisa berusaha kembali untuk memperbaikinya di semester ini. Baik, kenapa kita masih belajar secara daring anak-anakku sekalian? Karena kita masuk di semester 2 ini, pandemi masih belum usai, belum selesai. Jadi kita tetap belajar secara daring. Untuk saat ini di semester 2, materi yang pertama kita masuk ke tema 6. Subtema 1, pembelajaran 1. Nah, ya. Terus kemudian untuk materi pertama yaitu kita masuk kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Jadi kita sebagai masyarakat juga sebagai warga negara tentunya kita punya hak dan juga punya kewajiban. Nah, kita lebih mendahulukan kewajiban, baru bisa menerima hak kita. Apa saja kewajiban masyarakat sebagai warga negara? Nah, ini ya. Sebelumnya kita baca dulu ini uraian dari apa yang kita maksud dengan kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Sebagai warga negara kita memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Kita berkewajiban untuk mentaati peraturan yang ada. Selain itu kita berkewajiban untuk menghargai orang lain. Kita juga berkewajiban mewujudkan serta memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Peduli lingkungan juga menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Kita bisa menunjukkan rasa peduli lingkungan dengan melakukan tindakan sederhana, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya kita ikut menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini ya. Jadi anak-anak sekalian, sebagai warga negara kita pasti punya aturan ya. Jadi dengan kita mentaati peraturan berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Nah, salah satu contoh kecil saja yaitu kita membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita membuang sampah pada tempatnya termasuk mentaati peraturan yang ada, karena memang suatu aturan bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi banyak sekali sebenarnya peraturan-peraturan yang tertuang, baik yang secara tertulis, tentunya kalau di hukum tertulis itu tentunya sudah ada namanya undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, ada juga peraturan daerah sampai dengan peraturan desa, termasuk peraturan yang mungkin tidak tertulis yaitu yang berupa adat istiadat sebagai warga desa atau suatu anggota lingkungan, warga lingkungan ya. Jadi kita langsung saja di sini, yang selanjutnya kita pelajari tentang sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, ini contohnya, ini ada sebuah gambar ilustrasi yang di situ menunjukkan bahwa adanya kerja bakti membersihkan selokan. Nah, ini artinya juga sikap peduli terhadap lingkungan. Membersihkan selokan ini kan, selokan ini kalau misalnya kotor nanti akan tersumbat. Kalau tersumbat maka airnya tidak bisa mengalir, terus terjadilah air itu menggenang akhirnya menjadi banjir. Itu salah satu dari sikap peduli terhadap lingkungan yaitu kerja bakti membersihkan selokan. Kemudian sikap yang kedua yaitu kerja bakti menanam pohon. Nah, ini apa tujuannya menanam pohon? Menanam pohon ini ditujukan agar supaya lingkungan kita menjadi rindang. Selain rindang, maka dengan adanya pohon maka penyerapan air tanah itu akan sempurna ya. Sehingga air yang
tergenang di sini atau mungkin ada air-air yang sudah menyerap di tanah, maka dia langsung bisa diserap oleh tumbuhan. Nah, kalau tidak diserap oleh tumbuhan, maka semua akan masuk ke dalam selokan masuk ke dalam sungai. Nah, sungainya tidak bisa menampung debit air, akhirnya sungai meluap menjadi banjir. Makanya perlu diadakan menanam pohon. Kemudian kewajiban sikap peduli terhadap lingkungan juga taat membayar pajak. Nah, jadi sumber pendapatan negara itu diperoleh dari perolehan penerimaan pajak. Makanya kita sebagai warga negara, kita wajib hukumnya yaitu membayar pajak. Agar supaya apa? Agar supaya pendapatan negara itu lancar, sehingga nanti akan dikembalikan kepada kita lagi. Jadi untuk pembayaran pajak itu bisa untuk membangun sarana dan prasarana sekolah, bisa untuk membangun sekolah, menggaji gurunya juga, terus kemudian membangun jalan, membangun jembatan, membangun gedung-gedung pemerintah. Nah, itu kegunaannya dari uang pajak tadi. Jadi uang pajak, contoh kecil saja, kita dengan rutinnya setiap tahun kita membayar namanya pajak kendaraan bermotor, atau mungkin kalau kita beli barang-barang yang di supermarket atau di mall-mall, itu ada namanya pajak PPN, pajak pertambahan nilai gitu ya. Terus kemudian kalau ada orang mau mengadakan perjanjian, kita membayar bea materai, itu juga pajak juga ya, dan lain-lain tentunya. Terus kemudian yang keempat yaitu ronda di malam hari. Nah, ronda di malam hari ini juga termasuk sikap peduli terhadap lingkungan. Kenapa? Karena sebagai warga desa atau sebagai warga lingkungan, kita harus menjaga lingkungan, keamanan lingkungan ini yaitu dengan cara ronda di malam hari. Jadi biasanya ronda ini bergantian ya, piket bergantian, tidak setiap malam kita harus ronda, tapi bergantian biasanya untuk menjaga lingkungan menjadi aman. Jadi kalau ada ronda biasanya yang mau berbuat jahat itu tuh agak sedikit sungkan ya, agak sedikit agak sedikit takut kalau ada orang ronda. Tapi kalau tidak ada orang ronda, otomatis yang mau berbuat kejahatan seperti mencuri, merampok, atau bahkan menodong, menjambret dan sebagainya itu tidak akan merasa takut. Nah, ini ya contoh sikap peduli terhadap lingkungan ada 4 di sini: kerja bakti membersihkan selokan, kerja bakti menanam pohon, taat membayar pajak, dan juga ronda di malam hari. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, ini ya, ada beberapa aturan di sekolah yang wajib dilaksanakan. Jadi kalau wajib dilaksanakan itu merupakan kewajiban kita sebagai warga sekolah. Yang pertama yaitu membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, memakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Yang ketiga, membuat surat izin jika tidak masuk sekolah. Yang keempat, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi. Yang kelima, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Nah, ini biasanya secara umum sudah merupakan aturan umum di sekolah ya, baik di sekolah kita maupun sekolah-sekolah yang lain. Ini sebetulnya sudah ada aturan seperti ini, dan sekolah pun kadang-kadang beragam juga mengenai kewajibannya. Kita sesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Tapi yang jelas seperti membuang sampah di tempatnya, memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, membuat surat izin jika tidak masuk sekolah, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, itu semua merupakan hal yang umum wajib dilaksanakan di sekolah manapun juga ya. Terus kita lanjutkan, yaitu kita mencoba setelah kita berusaha untuk mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah, kita menceritakan sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, ini contohnya si Uni ya, dia mencoba untuk menceritakan pengalamannya yaitu sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, ini contohnya.
Sebagai bentuk sikap peduli terhadap lingkungan, aku dan keluarga mengikuti kerja bakti. Nah, di lingkungan tempat tinggal kami rutin diadakan kerja bakti membersihkan jalan. Kegiatan kerja bakti biasanya dilaksanakan atau diadakan sebulan sekali. Semua warga ikut berpartisipasi. Ibu dan aku biasanya ikut menyiapkan makanan dan minuman. Setelah itu, ibu mencabuti rumput dan menyapu jalan. Aku membantu mengumpulkan sampah. Sementara itu ayah ikut memotong ranting pohon yang menjulur ke jalan. Nah, ini contoh yaitu cerita si Uni tentang sikapnya yang peduli terhadap lingkungan. Jadi mungkin ada tugas di buku tema, anak-anakku sekalian bisa membuat atau bisa menceritakan sikap peduli yang lain. Tidak harus seperti yang Uni ceritakan. Jadi tentunya mungkin berbeda-beda cerita sikap peduli terhadap lingkungan. Seperti contoh tadi itu kan sudah banyak, ada 4 tadi ya yang di depan tadi, ya, sikap peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau si Uni ini mengambil kerja bakti di lingkungannya, ya bisa kalian nanti buat cerita seperti ini tapi dengan sikap peduli terhadap lingkungan yang lain di buku tema sesuai dengan keadaan lingkungan kalian masing-masing. Terus kemudian kita masuk ke dalam sejarah ini ya, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, di semester pertama yang dulu kalian sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan, yaitu kita bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yaitu sebagai bapak proklamatornya Insinyur Soekarno. Nah, ini kita bahas kembali di tema 6, makna-makna dari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi maknanya apa saja? Makna yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami penjajahan selama ratusan tahun. Proklamasi kemerdekaan menjadi puncak perjuangan melawan penjajah asing. Nah, ini ya. Jadi ketika bangsa Indonesia itu berjuang, kalian tahu kan bahwa bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda itu kurang lebih selama 350 tahun, ya. Terus kemudian dia jajah oleh Jepang kurang lebih 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Nah, sedemikian lamanya, maka pada tanggal 17 Agustus itu sebagai puncak perjuangan melawan penjajah asing, ya. Terus kemudian makna yang kedua yaitu menaikkan martabat bangsa. Proklamasi kemerdekaan menjadikan bangsa Indonesia bebas, martabat bangsa pun menjadi naik. Indonesia menjadi negara yang berkedudukan sama dengan negara lain. Nah, ini tentunya ketika kita dijajah otomatis kita berada di bawah bangsa yang menjajah kita. Tapi ketika posisi kita sudah merdeka, maka bangsa Indonesia itu sederajat sama martabatnya dengan bangsa-bangsa atau negara-negara lain. Kemudian makna yang ketiga, tonggak sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan tentunya menjadi sejarah yang tidak terlupakan. Proklamasi kemerdekaan membebaskan rakyat Indonesia dari segala penderitaan, ya. Seperti yang Pak sampaikan tadi bahwa kita sudah dijajah sangat lama oleh bangsa asing. Kita sudah dijajah oleh Belanda, kita sudah dijajah oleh Inggris, kita sudah dijajah oleh Jepang, oleh sekutu dan sebagainya. Jadi sebagai puncak atau sebagai tonggak sejarah tentunya kita tidak bisa melupakan peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian makna yang keempat yaitu pengakuan kepada dunia luar. Setelah dijajah ratusan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan. Proklamasi kemerdekaan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Artinya berdaulat ini sudah merdeka. Jadi ketika kita belum merdeka, maka status dari bangsa kita itu masih merupakan negara jajahan bangsa lain. Tapi ketika kita sudah merdeka, kita sudah
memproklamirkan kemerdekaan, maka kita menjadi bangsa yang berdaulat atau bangsa yang merdeka. Itu ada pengakuan dari dunia luar bahwa kita merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian makna yang kelima, perjuangan sebagai negara baru. Nah, proklamasi kemerdekaan menandai lahirnya negara baru. Indonesia dibangun kembali oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia menjadi negara yang mandiri. Nah, ini ya. Jadi ketika proklamasi kemerdekaan itu merupakan awal dari pembangunan negara itu sendiri, ya. Karena sudah ratusan tahun kita sudah dijajah, hancur lebur dan sebagainya. Maka ketika sudah merdeka, kita mulai dari situlah kita mulai memperbaiki keadaan bangsa kita, negara kita perbaiki. Jadi apa-apa yang belum ada sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, maka kita lengkapi menjadi negara baru. Perlengkapan itu untuk sebagai perlengkapan negara yang baru. Kemudian kesempatan untuk maju. Nah, ini ya, Indonesia mempunyai kesempatan untuk maju karena sudah bebas dari penjajahan. Seluruh rakyat Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri di segala bidang. Nah, ini ya, ketika kita sudah merdeka, kita berkesempatan untuk menjadi negara maju tentunya. Nah, sekarang kita masih negara berkembang, ya. Negara kita yang pertama, status negara kita masih status negara yang terbelakang karena terjajah. Terus kemudian kita masuk ke menjadi negara yang berkembang. Nah, terus kemudian nanti insya Allah untuk selanjutnya kita bisa punya kesempatan untuk menjadi negara maju. Nah, itu makna dari proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sekarang ada 6 di sini ya. Terus kemudian perilaku positif untuk memaknai proklamasi kemerdekaan. Apa saja perilaku positifnya? Nah, ini ya, perilaku positifnya ada perilaku positif di rumah, ada perilaku positif di sekolah, ada perilaku positif di masyarakat. Nah, untuk memaknai proklamasi kemerdekaan, perilaku positif kita di rumah yaitu rajin membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua ya. Ini juga perilaku positif. Kemudian menjalin kerukunan dalam keluarga, mengerjakan kegiatan di rumah bersama anggota keluarga, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Nah, ini ya termasuk perilaku positif yang ada di rumah. Kemudian apa saja perilaku positif yang ada di sekolah? Perilaku positif yang ada di sekolah yaitu mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, gemar membantu teman yang sedang kesulitan, memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat. Nah, ini ya. Kemudian saling menghormati dengan teman yang berbeda suku dan agama. Jadi ini adalah perilaku positif memaknai kemerdekaan yang ada di sekolah. Kemudian perilaku positif yang ada di masyarakat. Ini menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, bekerja sama menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, bekerja sama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi Indonesia, saling menghormati dan menghargai antar masyarakat. Nah, ini ya. Jadi ini adalah perilaku positif yang ada di masyarakat dalam memaknai proklamasi kemerdekaan. Ketika nanti ada tugas di buku tema yang suruh menyebutkan perilaku positif di rumah, perilaku positif di sekolah, perilaku positif di masyarakat untuk memaknai proklamasi kemerdekaan, anak-anakku bisa melihat di sini apa saja perilaku positif yang ada di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Terus kemudian sekarang kita mencoba untuk menulis cerita memaknai proklamasi kemerdekaan. Ya, karena kita sudah bahas, kita kupas tuntas di semester pertama tentang peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan. Jadi kita coba sekarang untuk menulis cerita memaknai proklamasi kemerdekaan. Nah, ini ada contohnya memaknai proklamasi kemerdekaan. Sebagai wujud memaknai proklamasi kemerdekaan, aku dan keluargaku turut mengikuti kerja bakti di kampung. Kerja bakti dilaksanakan setiap hari Minggu. Kami turut membantu membersihkan lingkungan,
Selain itu, ayahku juga turut menjaga keamanan kampung dengan mengikuti ronda malam. Keluargaku juga membayar pajak tepat pada waktunya. Nah, ini ada di gambar ilustrasi yang pertama tadi ya, mengenai ini semua. Kemudian memaknai kemerdekaan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memaknai kemerdekaan dengan melakukan perilaku positif. Dengan memaknai proklamasi kemerdekaan, kita berarti menghargai perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan. Nah, seperti kita ketahui di semester pertama kemarin, berapa banyak para pahlawan yang telah gugur di medan perang dalam rangka untuk memperoleh satu kata, yaitu kata merdeka. Jadi dia memilih untuk mati daripada hidup di bawah kekuasaan negara lain. Jadi kita wajib untuk menghargai perjuangan mereka, karena mereka memperjuangkan kemerdekaan ini bukan hanya dengan harta benda, tenaga dan sebagainya, tapi sampai dengan nyawa mereka pun diberikan ya. Kemudian sekarang kita memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci. Nah, tadi kita sudah membaca teks non-fiksinya ya. Oh ini ya, ini ada teks satu lagi. Ini teks non-fiksi yang berjudul Makna Proklamasi Kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia. Nah, ini adalah suasana pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini Insinyur Soekarno yang membacakan naskah teks proklamasi didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan juga tokoh-tokoh pahlawan kemerdekaan saat itu ya. Kita baca dulu. Kata proklamasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu proklamatio. Proklamatio berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat tentang kemerdekaan. Kemerdekaan adalah bebas dan tidak terjajah. Memproklamasikan kemerdekaan menjadi cita-cita dan tujuan setiap bangsa termasuk Indonesia. Indonesia mengalami masa penjajahan selama ratusan tahun. Rakyat Indonesia menderita karena penjajahan tersebut. Meski demikian, rakyat Indonesia tetap berjuang. Perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah berakhir setelah dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini ya, masih ada kelanjutannya. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Setelah memproklamasikan kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Martabat bangsa Indonesia juga naik sehingga Indonesia berkedudukan sama dengan negara lain. Bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara lain terkait hubungan internasional. Nah, itu teks non-fiksi. Kita coba cari informasinya berdasarkan kata kunci. Nah ya, kita tuliskan judulnya tadi adalah Makna Proklamasi Kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia. Kemudian kata kunci pada judul ada makna proklamasi kemerdekaan, kemudian ada juga bangsa Indonesia. Perkiraan informasi pada kata kunci yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia bermakna penting bagi bangsa Indonesia. Nah ini ya, ini perkiraan informasi yang sesuai dengan kata kunci yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia itu bermakna penting bagi bangsa Indonesia. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, untuk tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan anakku sekalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau masih belum, bisa kalian putar ulang videonya. Kalau perlu download agar supaya bisa disimpan di HP, ataupun kalau misalnya ada laptop di rumah bisa disimpan di laptop agar bisa diputar sewaktu-waktu. Untuk selanjutnya seperti semester sebelumnya, semester 1 ya, kalian kerjakan tugas di buku tema yang materinya tidak lari dari yang sudah Pak Mus sampaikan tadi. Bisa kalian ambil poin-poin yang penting
Jadi poin-poin yang penting bisa kalian simak, bisa kalian ambil di situ untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tema ya. Jadi selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas di buku tema untuk menambah nilai keterampilan ya. Nilai keterampilan kalian ditentukan dari kalian seberapa banyaknya kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Baik anak-anakku sekalian, mungkin Pak Mus cukupkan dulu, sekian dulu ya. Kita sambung di video pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian masih tetap semangat dan masih tetap dalam keadaan sehat. Masih tetap kita prinsipnya 3M, yaitu memakai masker kalau keluar rumah, menjaga jarak, dan kemudian mencuci tangan pakai sabun. Nah, itulah anak-anakku sekalian. Pak Musa akhiri dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.